Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dari Stadion Kanjuruhan yang bakal dikelola oleh Arema FC. Disampaikan Arema FC bakal sering berlatih di Stadion Kanjuruhan saat manajemen klub jadi pengelola nantinya. Dan juga dampak banjir Sumatera terhadap dua pemain Arema FC yang berasal dari Sumatera, yaitu Arkan Fikri dan juga Bayu Setiawan. Punggawa Arema FC berpeluang tidak perlu berpindah-pindah tempat lagi untuk latihan. Manajemen Singoedan berencana memusatkan seluruh aktivitas menempa diri tim di Stadion Kanjuruhan. Langkah itu merupakan salah satu program klub saat mendapat lampu hijau mengelola stadion yang berada di Kepanjen tersebut. Saat ini manajemen Arema FC tengah menunggu restu bisa jadi pengelola Stadion Kanjuruhan. Beberapa waktu lalu sudah mengutarakan keinginan itu kepada pemerintah, mulai kepada Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang tengah melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan, menjadikan venue itu sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif. Jadi rencana Singoedan lainnya. GM Arema FC pun menegaskan hak pengelolaan akan memberi keleluasaan bagi klub untuk menggunakan Stadion Kanjuruhan. Itu karena Arema FC mengelola aset secara keseluruhan. Dengan begitu, pemanfaatan lapangan luar Stadion Kanjuruhan jadi tempat latihan sangat memungkinkan. Bisa jadi akan kami pakai jadi semacam training ground, apalagi ini merupakan kandang kami. Menurutnya lapangan di luar Stadion Kanjuruhan bisa jadi tempat yang cukup ideal untuk latihan tim. Hanya butuh beberapa sentuhan supaya maksimal. Musim lalu Arema FC juga sempat berlatih di sana. Selain itu, tim juga bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan. Baginya, saat tim berlatih di sana dipastikan mendapatkan kualitas. Itu menyusul stadion tersebut mempunyai fasilitas penunjang rumput dan lapangan sesuai standar. Namun, manajemen tetap akan mempertimbangkan matang hal tersebut. Apakah latihan di sana 3-4 kali atau kurang dari itu? Alasannya, aspek jarak perlu diperhatikan. Apalagi mayoritas elemen tim berada di kota Malang. Lantas, bagaimana target manajemen Arema FC mewujudkan misi itu? GM Arema FC pun menyampaikan klub tidak ingin terburu-buru. Fokus manajemen Singoedan saat ini masih berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal pengelolaan stadion. Kami sudah siap mengelola Stadion Kanjuruhan, tinggal menunggu respon dari pemerintah selanjutnya. Di tempat terpisah, bek tengah Arema FC Luis Gustavo tidak terlalu mempermasalahkan apakah timnya akan berlatih di Stadion Kanjuruhan atau tempat lain. Fokusnya hanya latihan dan bertanding. Tapi pemain asal Brasil itu tidak memungkiri Stadion Kanjuruhan punya fasilitas yang bagus untuk tim latihan. Pastinya kami sangat nyaman saat bermain dan berlatih di Stadion Kanjuruhan. Harapannya setiap upaya baik manajemen klub berbuah hasil yang positif. Dia yakin hal itu demi tim berlatih lebih maksimal. Di sisi lain, dampak bencana banjir Sumatera juga menghampiri dua pemain Arema FC yang berasal dari Sumatera Utara. Disampaikan bahwa banjir selutut ketinggian di kampung halaman punggawa Arema FC. Namun dua punggawa Arema FC asal Sumatera bisa bernapas lega setelah banjir dan tanah longsor melanda kampung halamannya. Itu menyusul keluarga mereka tidak terlalu berdampak besar dari kejadian tersebut. Keluarga mereka aman saat banjir bandang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara. Fullback kanan Arema FC Bayu Setiawan menjelaskan beberapa wilayah di tempat tinggal orang tuanya di Deli Serdang, Sumatera Utara memang terdampak saat terjadi banjir bandang. Bahkan ada yang harus sampai mengungsi karena banyak rumah yang tergenang air. Beruntungnya di tempat keluarga Bayu air sampai selutut saja. Dia pun menyampaikan, alhamdulillah keluarga aman, tidak sampai harus mengungsi. Hanya memang beberapa tetangga atau beberapa kawasan di tempat lain yang harus sampai mengungsi. Ia pun menceritakan beberapa hari sebelum terjadi banjir bandang, dirinya sempat pulang ke Deli Serdang. Tujuannya untuk mengunjungi
keluarganya selama beberapa hari. Setelah beberapa hari di sana, ia pun kembali ke Malang tepat waktu. Pada saat baru tiba di Malang, dia mendapat kabar kalau daerahnya sedang dilanda banjir bandang. Menurut pemain berusia 26 tahun tersebut, saat telat kembali ke perantauan, bisa stay di Deli Serdang cukup lama karena banyak akses jalan terputus. Melihat kondisi kampung halamannya, Bayu tergerak untuk memberikan bantuan ke warga di daerah asalnya Deli Serdang. Dia sempat menyisihkan uang untuk melakukan donasi. Harapannya dampak dan banjir bandang bisa segera teratasi dan bisa segera pulih. Sementara itu, gelandang Arema FC Arkan Fikri yang juga berasal dari Sumatera mengungkapkan bahwa kondisi kampung halamannya di Serdang Bedagai tidak terdampak banjir. Keluarga pemain bernomor punggung 8 itu tetap aman di kediamannya. Daerah saya kebetulan di daerah pegunungan, jadi untuk banjir kebetulan tidak sampai ke sana. Begitupun juga longsor, dan alhamdulillah keluarga baik-baik saja di sana. Menurut dia dan punggawa, Singoedan asal Sumatera cukup beruntung mengingat daerah mereka tidak terlalu parah terdampak banjir seperti di kawasan lainnya dan beberapa tempat lain di Sumatera. Meski ada yang sampai terkena dampak banjir, namun keluarga dan saudaranya tidak sampai harus mengungsi ke tempat lain. Kita doakan semuanya akan kembali baik-baik saja di Sumatera, baik yang ada di Aceh maupun yang juga ada di Sumatera Barat serta Sumatera Utara segera kembali pulih. Begitu kiranya update informasi tentang rencana Arema FC yang bakal sering menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai tempat latihan dan juga dampak banjir yang dialami oleh dua punggawa Arema FC yang berasal dari Sumatera Utara. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami serta rekan yang baru bergabung. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video kami selanjutnya.